Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan memberlakukan tarif cukai khusus pada Desember 2025 untuk produsen rokok ilegal dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan mendorong produsen rokok ilegal masuk ke kawasan industri hasil tembakau atau KIHT. Informasi lainnya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap adanya dugaan praktik jatah preman dalam kasus operasi tangkap tangan yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Menteri Keuangan Purbaya membuka peluang penambahan anggaran untuk proyek Ibu Kota Nusantara. Namun ia menegaskan dana tambahan hanya akan digelontorkan jika memang dibutuhkan pada tahun berikutnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuka peluang untuk menambah anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Namun, opsi tersebut masih menunggu masuknya investasi swasta dalam pembangunan ibu kota baru itu. Peluang penambahan anggaran disinggung saat Purbaya membahas kelanjutan proyek IKN. Ia memastikan pembangunan IKN tetap berjalan meski tidak secepat sebelumnya. Menurutnya, pemerintah menyetujui pelibatan sektor swasta dalam pembangunan perumahan di kawasan tersebut sebagai bagian dari strategi pendanaan jangka menengah. Lalu, Purbaya membukakan anggaran pembangunan IKN bisa ditambah pada tahun mendatang. Terkait dengan pemberitaan media asing yang meramalkan IKN bakal menjadi kota hantu di tengah keterbatasan anggaran, Purbaya langsung membantahnya. Pernyataan itu disampaikan menanggapi laporan The Guardian, media asal Inggris yang menulis bahwa proyek pembangunan IKN di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berpotensi mandek. Dalam artikelnya, media tersebut menyoroti turunnya porsi pendanaan negara untuk IKN dari 2 miliar pound sterling Inggris pada tahun 2024 menjadi 700 juta pound sterling Inggris pada tahun 2025. Selain itu, The Guardian juga mencatat bahwa sejak resmi menjabat hingga saat ini, Prabowo belum mengunjungi IKN. Merespons hal ini, Purbaya mengatakan kelanjutan IKN bergantung pada rencana pemerintah ke depannya. Meski begitu, ia merasa bahwa IKN tidak akan menjadi kota hantu. Apabila perkembangan ekonomi di IKN nantinya berjalan baik, menurutnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari kawasan yang ditargetkan menjadi ibu kota politik pada tahun 2028 ini. Lebih lanjut, Purbaya juga tidak segan-segan memberikan dukungan dana. Presiden Prabowo Subianto mendukung perpanjangan proyek kereta cepat dari Bandung hingga Surabaya. Bahkan ia meminta jalurnya diteruskan sampai ujung timur Pulau Jawa, yaitu Banyuwangi. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana besar untuk memperpanjang rute kereta api cepat Jakarta-Bandung alias WUSH. Tidak hanya sampai Surabaya, tetapi hingga ke Banyuwangi. Visi ini menandakan era baru pembangunan infrastruktur transportasi modern di Indonesia.
Rencana strategis itu disampaikan Prabowo setelah meresmikan Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 4 November 2025. Saat ia menanggapi pertanyaan awak media mengenai masa depan proyek WUSH yang menuai polemik di masyarakat. Menurut Kepala Negara, pembangunan infrastruktur canggih seperti WUSH tidak boleh berhenti. Ia menegaskan bahwa manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihasilkan jauh melampaui beban finansial yang saat ini menjadi sorotan. Prabowo juga menghitung investasi ini akan terbayar dengan berkurangnya kemacetan dan polusi, serta efisiensi waktu perjalanan bagi masyarakat. Lebih dari sekedar proyek transportasi, Prabowo juga menyoroti nilai strategis WUSH sebagai simbol kemajuan dan kerjasama antara Indonesia dan Cina. Proyek ini juga dianggap sebagai langkah krusial untuk ambil alih teknologi transportasi modern di Indonesia. Insya Allah sampai enggak. Saya minta tidak hanya Surabaya, Banyuwangi, ya, Banyuwangi. Pak tadi ngobrol sama penumpang KRL. Surabaya itu zaman dulu, sekarang saya Banyuwangi. Pak tadi ngobrol sama penumpang. Menanggapi hal tersebut, pihak Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh rencana pemerintah tersebut. General Manager Corporate Secretary PT KCIC Eva Hairunisa menilai kebijakan pemerintah dalam mengembangkan sistem transportasi berbasis rel merupakan langkah positif yang perlu diapresiasi. Kendati begitu, Eva menjelaskan bahwa kajian kelayakan perlu dilakukan terlebih dahulu. Sementara itu terkait dengan beban utang proyek WUSH, Prabowo mengambil sikap tegas dengan menyatakan akan memikul tanggung jawab penuh. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas penyelesaian utang WUSH senilai 116 triliun rupiah. Prabowo menekankan bahwa seluruh transportasi publik tidak seharusnya dihitung berdasarkan untung dan rugi, termasuk WUSH. Ia menyebut seluruh dunia menggunakan skema Public Service Obligation dalam pelayanan publik dan transportasi umum. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut WUSH. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti WUSH itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu, ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama, dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab WUSH. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap adanya dugaan praktik jatah preman di balik operasi tangkap tangan yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid. Jatah preman tersebut diduga berupa persentase dari anggaran proyek di Dinas PUPR. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap ada praktik jatah preman di balik operasi tangkap tangan atau OTT yang melibatkan Gubernur Riau Abdul Wahid.
Di Gedung Merah Putih, Selasa 4 November, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mendalami dugaan adanya jatah preman atau japrem yang diterima Abdul Wahid. Menurut Budi, japrem ini diduga berupa persentase tertentu dari anggaran proyek yang dikelola oleh dinas terkait, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR. Meski begitu, ia belum mengungkap detail proyek yang terlibat. KPK menegaskan bahwa fokus penyelidikan sementara mengarah pada dugaan pemerasan di lingkungan Dinas PUPR yang memiliki beberapa unit pelaksana teknis atau UPT di bawahnya. OTT yang dilakukan pada Senin 3 November menjaring 10 orang di 2 lokasi, yakni Riau dan Jakarta. Mereka yang diamankan antara lain Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau Arief Setiawan, Sekretaris Dinas PUPR Ferry Yunanda, serta staf ahli Gubernur Dani M. Nursalam. Selain itu, 4 kepala UPT lainnya juga turut diamankan, namun identitas mereka masih dirahasiakan. Dari hasil operasi tersebut, KPK juga menyita uang senilai 1,6 miliar rupiah. Uang tersebut tidak hanya dalam bentuk rupiah, tetapi juga dolar Amerika Serikat dan pound sterling. Sebagian diantaranya ditemukan di rumah pribadi Abdul Wahid, Jakarta. Nah, selain pihak-pihak yang diamankan tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya sejumlah uang dalam bentuk rupiah, dolar Amerika dan juga pound sterling yang total kalau dirupiahkan sekitar 1,6 miliar. Uang itu diduga bagian dari sebagian penyerahan kepada kepala daerah. Ya, artinya kegiatan tangkap tangan ini adalah bagian dari beberapa atau dari sekian penyerahan sebelumnya. Jadi sebelum kegiatan tangkap tangan ini diduga sudah ada penyerahan-penyerahan lainnya. Saat ini KPK masih mendalami aliran dana dan kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Usai pengajuan asesmen diterima BNNP DKI Jakarta, musisi sekaligus aktor Onadio Leonardo atau Onat mulai menjalani rehabilitasi. Onat dijadwalkan menjalani masa rehabilitasi selama 3 bulan di wilayah Jakarta Selatan. Usai pengajuan asesmennya diterima BNNP DKI Jakarta, musisi sekaligus aktor Onadio Leonardo atau Onat mulai menjalani rehabilitasi. Onat dijadwalkan menjalani masa rehabilitasi selama 3 bulan di wilayah Jakarta Selatan. Langkah ini dilakukan setelah dirinya tersandung kasus penyalahgunaan narkotika. BNNP DKI Jakarta memberikan asesmen karena Onat dikategorikan sebagai pengguna dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Sejak Selasa pagi, Onat yang memiliki nama asli Leonardo Arya telah dipindahkan ke Panti Rehabilitasi Narkotika di Jakarta Selatan. Di tempat tersebut, Onat akan menjalani program pemulihan ketergantungan narkoba. Proses rehabilitasi diperkirakan berlangsung selama 3 bulan penuh. Update terkait perkara public figure yang menyalahgunakan narkoba inisial OL, yang mana kemarin sudah kita lakukan asesmen. Dan dari hasil asesmen tersebut sudah disetujui oleh pihak BNNP untuk dilakukan rehabilitasi. Kemudian perkembangan terhadap saudara KR yang bersangkutan dilakukan proses hukum lebih lanjut karena yang bersangkutan merupakan pengedar atau pemasok yang memberikan narkotika kepada public figure dengan inisial OL. Sementara itu, polisi telah menetapkan rekan Onat yang berinisial KR sebagai tersangka karena diduga memasok narkotika tersebut. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan menerapkan tarif cukai khusus pada Desember 2025 untuk produsen rokok ilegal di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan agar mereka masuk ke kawasan industri hasil tembakau dan mengelegalisasi produksinya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyiapkan tarif cukai khusus untuk rokok ilegal dalam negeri untuk mencegah masuknya rokok-rokok ilegal dari luar negeri ke Indonesia. Menurut Purbaya, kebijakan itu akan diterapkan dikarenakan peredaran rokok ilegal asing terbukti mematikan produksi rokok legal dalam negeri yang selama ini telah dikenakan tarif cukai tinggi. Tak hanya itu, aspek kesehatan masyarakat tetap tak terjaga karena tingginya peredaran rokok ilegal asing yang dikonsumsi masyarakat. Purbaya juga memastikan akan menindak keras apabila masih ada yang kedapatan mengedarkan rokok ilegal di Indonesia. Diketahui, Purbaya menegaskan komitmen pemerintah untuk menertibkan produsen dan peredaran rokok ilegal, sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha kecil agar beroperasi secara legal dan tidak merusak pasar, sehingga tercipta persaingan pasar rokok yang lebih adil. Jika mereka punya permodalan, kata Purbaya, pihaknya akan melihat sampai mana pemerintah bisa membantu, dengan harapan produsen-produsen rokok ilegal bisa masuk. Namun, apabila tetap beroperasi secara ilegal, nantinya Bea Cukai akan bertindak keras. Purbaya menjelaskan bahwa setelah diberi kesempatan berbenah, pengawasan dan penindakan akan diperketat sehingga tercipta persaingan yang adil. Lebih lanjut, ia mengatakan Direktorat Jenderal terkait juga sedang mempelajari mekanisme yang paling tepat agar perusahaan-perusahaan kecil bisa bertahan tanpa mengganggu pasar secara tidak adil. Konsepnya, kata Purbaya, memfasilitasi agar pelaku usaha ilegal pindah ke ruang usaha yang legal. Hal itu seperti kawasan lingkungan industri kecil hasil tembakau di Kudus, sehingga semua kegiatan menjadi terdaftar dan diawasi. Sebelumnya, Menkyu Purbaya menanggapi santai terkait protes yang dilayangkan berbagai pihak terkait tidak adanya kenaikan cukai rokok pada tahun depan. Bahkan gedung Kementerian Keuangan langsung menerima banyak karangan bunga berisikan kritik kepada sang bendahara negara itu. Menanggapi fenomena tersebut, Purbaya mengaku tidak ada masalah. Pengirim karangan bunga tetap diapresiasi sebagai bentuk penghormatan atas aspirasinya. Masyarakat Toraja mengecam Panji Pragiwaksono yang gunakan Rambu Solo sebagai lelucon. Video stand-up komedi Panji yang menjadikan adat Rambu Solo sebagai bahan lawakan viral di media sosial dan mendapat kecaman dari tokoh adat serta warga Toraja. Video stand-up komedi Panji Pragiwaksono menjadikan budaya dan adat Toraja atau Rambu Solo dalam materinya sebagai lelucon viral dan menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Mendapat kecaman dari masyarakat dan tokoh adat Toraja. Di mana para tokoh dan masyarakat Toraja menilai materi stand up yang menjadikan upacara adat Rambu Solo sebagai acara sakral dan pemahaman orang Toraja tidak pantas dijadikan bahan lelucon karena upacara adat di Toraja sudah menjadi warisan leluhur suku Toraja. Hal itulah yang membuat masyarakat Toraja geram sehingga membuat Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Toraja, Romba Maranus Sambolangi, angkat bicara. Ia mengecam tindakan Panji yang menjadikan adat dan budaya Toraja sebagai bahan lelucon. Romba yang disebut-sebut telah berkomunikasi dengan Panji dalam permintaan maaf yang disebar Panji di akun Instagramnya menjelaskan. Romba menyatakan bahwa Panji diwajibkan datang ke Toraja untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung dan bersiap menerima sanksi adat sesuai aturan yang berlaku. Kami masyarakat adat Toraja
dengan muatan dari stand up komedi saudara Panji sedang dilukai harkat martabatnya. Isi konten tersebut yang menyebutkan bahwa kami miskin dan tidak mampu melaksanakan ritual upacara adat, atau kami miskin setelah upacara adat tersebut, itu sangat tidak berdasar. Ritual Rambu Solo pada masyarakat adat Toraja adalah ritual untuk mengantarkan arwah daripada jenazah keluarga kami ke alam roh. Hajatan Rambu Solo bukan hanya hajatan keluarga dan keluarga besar, tetapi ini adalah hajatan kampung. Penanggung jawabnya adalah pemangku adat dalam wilayah tersebut. Sehingga penghinaan terhadap Rambu Solo adalah penghinaan terhadap filosofi masyarakat adat Toraja tentang hubungan antara manusia, leluhur, alam. Oleh karena itu kami meminta kepada saudara Panji dan siapapun yang terlibat dalam hal tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui mekanisme adat. Kami masyarakat adat Toraja masih memegang teguh ajaran leluhur kami, memegang teguh hukum-hukum adat kami, dan oleh karena itu tidak ada satu orang pun yang boleh melakukan penghinaan terhadap harkat dan martabat kami sebagai masyarakat adat Toraja. Konten materi yang disampaikan oleh Bung Panji sangat-sangat jauh dari dengan nilai-nilai yang sesungguhnya yang ada di kultur masyarakat adat Toraja yang sudah ratusan tahun berada di Indonesia. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Bung Panji memberikan penekanan yang kuat tentang beliau merendahkan kami sebagai orang Toraja dalam hal melaksanakan ritual kebudayaan yang sudah ratusan tahun kami laksanakan. Yang ketiga, kami mau menyampaikan bahwa Bung Panji sebagai public figure, sebagai entertainment, sebagai artis, mestinya memberikan pendalaman yang memaham, yang dalam terhadap konteks apa yang mau dia sampaikan. Oleh karena itu kami mau menyampaikan kepada segenap Bank Indonesia, terkhususnya Saudara Panji, untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di hadapan publik, di hadapan media, tentang apa yang telah disampaikan di beberapa waktu yang lalu. Yang ketiga, selanjutnya kami mau menyampaikan kepada segenap public figure, artis, atau content creator ketika menyampaikan konten-konten materinya, seyogyanya harus memperhatikan persoalan adat dan kebiasaan tata krama di setiap daerah tanpa menyinggung dan mendiskreditkan apa-apa yang disampaikan. Kemudian yang selanjutnya kami meminta kepada kepolisian untuk menindak tegas apa yang telah dilakukan oleh Saudara Panji sebagai bentuk kegelisahan publik dan sebagai bentuk penegakan hukum atas apa yang dia sampaikan. Hal senada juga disampaikan oleh Manuel Pongrekun, Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia, di mana materi yang disampaikan Panji dalam video yang tersebar luas di berbagai platform media sosial dianggap sangat melukai hati orang Toraja. Manuel meminta agar public figure dalam menyampaikan materi candaan agar berpikir lebih jernih karena bisa melukai hati masyarakat adat. Seperti materi dalam stand up komedi tersebut dinilai berpotensi memicu sanksi adat maupun prosedur hukum. Walau permintaan maaf sang komedian sudah dimuat di akun Instagram pribadinya, masyarakat Toraja menuntut agar permintaan maaf Panji dilakukan di Toraja di hadapan para tokoh adat.
serta harus disanksi adat sebagaimana yang berlaku dalam adat dan tatanan budaya Toraja. Di Toraja, dan ini pasti ada yang tahu, kalau ada anggota keluarga yang meninggal, makaminnya itu pakai pesta yang mahal banget, bener nggak gue? Iya kan? Bahkan banyak orang Toraja yang jatuh miskin, habis bikin pesta untuk pemakaman keluarganya. Dan banyak yang nggak punya duit untuk makamin, akhirnya jenazahnya dibiarin aja gitu. Ini praktek yang umum, misalkan ada anggota keluarganya meninggal, nggak punya duit nih, jenazahnya ditaruh aja di ruang TV. Di ruang tamu gitu. Ya, dan untuk orang keluarganya sih ya biasa-biasa aja yang anggota keluarga meninggal. Tapi kalau ada yang bertamu kan bingung ya. Nonton apapun di TV berasa horor gitu. Kita lagi nonton Teletubbies gitu. Ngeri pasti. Tuh, Tinggi Winky nakutin ya. Lompat-lompat, ada kuncirnya di atas. Takut gak sih? Iya kalau nonton TV. Gimana kalau misalnya lagi bertamu gitu? Pak Anje, ya masuk aja. Oke. Ya aduh. Kebakaran melanda pondok pesantren Salafi Hidayatullah Mubarokah di Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Dugaan sementara api bersumber dari konsleting listrik di salah satu kamar santri yang membuat 20 kamar hangus terbakar. Kebakaran, ya Allah, kebakaran di Tenjol Laut, di Kobong, di Tenjol Laut. Tenjol Laut kebakaran, ya Allah, Kobong, ya Allah. Inilah video amatir saat pondok pesantren Salafi Hidayatul Mubarokah di Kampung Tenjol Laut, Kelurahan Cijoro Pasir, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, dilalap si jago merah pada Selasa malam. Api cepat membesar karena seluruh bangunan kamar santri terbuat dari kayu, ditambah kondisi angin yang kencang. Dalam waktu singkat, api menghanguskan 27 kamar santri, sejumlah kitab kuning, Al-Quran, serta peralatan santri. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung melakukan pemadaman. Warga sekitar juga ikut membantu dengan peralatan seadanya. Setelah berjibaku selama sekitar 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan oleh petugas damkar yang dibantu warga. Sekitar habis maghrib ya. Kebetulan saya lagi ngajar anak-anak, jadi tidak ketahuan lagi. Pas kebetulan saya mendengar suara meletup ya, ternyata itu langsung sekaligus api naik ke atas. Itu api itu dari mana asalnya, Pak? Dari awal itu dari tengah-tengah itu ya. Oh gitu. Jadi di atas. Oh di atas. Kabel yang di atas. Oh gitu. Mungkin konsleting listrik. Api langsung membesar aja? Membesar. Oh gitu. Ini banyak anak-anak atau gimana? Pada keluar lagi ngaji. Oh lagi ngaji. Langsung pada bubar semua? Bubar. Oh kerugiannya apa aja nih Pak? Ya semua aja itu materialnya. Oh material habis semua. Kalau kitab-kitab itu habis juga? Habis kitab juga. Oh kitab. Karena tidak tertolong ya. Oh gitu, kitab terus Al-Quran buat anak-anak itu. Termasuk tikar, ya tempat tidur anak-anak. Oh gitu ya. Ya semua aja yang tidak ada yang tertolong. Oh tapi tidak ada korban jiwa? Tidak ada. Oh gitu. Hanya kerugian material dan ya fasilitas anak-anak itu. Api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu kamar santri. Karena seluruh bangunan terbuat dari kayu dan angin bertiup kencang, api cepat merembet dan menghanguskan 20 kamar santri. Kebakaran
dan di pondok pesantren Hidayatul Mubarakah di komplek Pemda ya, dekat dan diduga mungkin dari arus pendek atau konflik listrik. Tapi sekarang udah dapat tangani? Ya, alhamdulillah sekitar 1,5 jam ya kita menurunkan anggota beserta mobil pemadam kebakaran, kita lakukan tugas, dan kendalanya mungkin ya anginnya lumayan cukup besar karena musim kemarau. Kalau terlambat saja lingkungan warga ini berdekatan sekali dengan bahan-bahan yang sudah terbakar, jadi khawatir bisa menyebar kemana-mana. Ada korban jiwa, Pak? Tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Petugas damkar Kabupaten Lebak yang menerima laporan kebakaran langsung menuju ke lokasi. Setelah berjuang hampir 1,5 jam, petugas berhasil menguasai api dan mencegah penyebaran lebih luas. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, sejumlah kitab kuning, Al-Quran, dan peralatan santri ikut terbakar dalam kejadian itu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wahyu Sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV Wahyu Skop.